Bismillahirrahmanirrahim. Summa ajlis lil wudu'i mustaqbil al-qiblati al-mawdi'i murtafi'in kaifa la yusibaka rasyash. Kalau bisa saya jadi ini belajar juga yang baca kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin wa ala alihi Muhammad wa qala al-musannif atau qala sahibul kitab, berkata sahibul kitab, baru saya baca. Baru tambah radhiyallahu ankum. Ayo baca. Bismillah. Qala sahibul kitab. Qala sahibul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sahibul kitab. Lil wudu'i mustaqbil al-qiblati ala mawdi'in murtafi'in kay la yusibaka rasyash. Rasyash, na'am. Di dalam adabul wudu kita bicara tentang wudu. Kemarin kita udah bahas, ya. Wudu itu disunnahkan dalam keadaan duduk. Wudu itu sunnah duduk. Summa ajlis lil wudu. Kalau mau wudu duduk. Itu kalau lihat masjid-masjid yang lama-lama itu dong pun tanpa wudunya duduk. Tahu? Pikiran kalau ada dong bikin model bata begitu tehela orang duduk begitu. Itu masjid-masjid yang memang menerapkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau masjid sudah nggak mau menerapkan sunnah, ini sekarang masjid bikin tanpa kincing berdiri kayak di bandara. Ya nggak boleh. Hati-hati. Itu kencing, mohon maaf ada kencing-kencing kecil kalau sukana di ketong pemakaian, sudah tidak suci, tidak sah salat. Summa ajlisil wudu, ketika wudu duduk. Mustaqbilal qiblah. Kalau bisa mustaqbilal qiblah, menghadap kiblat. Ala mawdi'in murtafi'in. Kalau bisa di tempat yang lebih tinggi, agak tinggi. Kenapa? Kaila yusibaka ar-rasyashu, agar tidak percikan air yang dari bawah tidak gampang kena. Sebab begitu saya tahu ada najis di bawah keseng begitu. Jadi di agak tinggi sehingga percikan air dari bawah itu tidak langsung mengenai ketong. Begitu. Ya. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Setelah itu, jadi yang pertama ini yang diceritakan Imam Ghazali kepada kita ini wudu yang sempurna, wudu yang betul-betul. Tapi ini menjadi ukuran juga perketong. Ya, kalau memang ada waktu dan bisa, kenapa sih enggak kita lakukan begitu? Paham? Begitu sudah mewudu, itu kan sudah mewudu ini menghadap kiblat, duduk tempat yang agak lebih tinggi, ya, agar tidak terkena percikan. Sebelum wudu itu baca dalam hati Bismillahirrahmanirrahim, segala puji maha suci dengan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, ya, yang maha penyayang, dan Rahim, maha pengasih. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. Ya Rabb, wahai Tuhanku, aku berlindung daripada hamazati syayatin. Hamazati syayatin ini boleh dikatakan juga gangguan syaitan. Apa? Gangguan syaitan. Seperti apa? Was-was. Was-was. Ada orang yang was-was kalau mau wudu. Istaqarwam. Model-model begitu. Itu meminta daripada Allah dijauhkan daripada gangguan syaitan. Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan meminta kepada Allah dijauhkan ketika mungkin syaitan-syaitan itu berada di sisi kita, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi yahdurun, memalingkan atau menjauhkan mereka itu iblis atau syaitan yang ada berdekatan dengan kita. Ya. Itu semua sudah tahu doa itu. Apa, coba ulang? Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Terus Summa igsil yadayka salasa. Qabla an tudkhilahumaa inaa. Summa agsil yadayka thalatha.
Kemudian membasuh yadaika. Yadaika di sini tangan yang dimaksudkan adalah telapak tangan, bukan tangan ini. Karena ini masih bicara permulaan. Jadi yang dimaksudkan itu ketum basuh menyelai jari ketum pun jari-jari itu. Itu sunnah. Summa aksil yadaika thalatha 3 kali qabla an tudkhilahuma al-ina. Al-ina. Apa itu al-ina? Al-ina itu wadah atau bak mandi. Kembali lagi masjid dulu-dulu wudunya itu ketum masuk tangan. Ada kalau di Jawa masih ada. Masjid dulu-dulu itu ada bak mandi besar lebih dari ukuran 2 kullah, lalu ketum air mengalir terus, ketum wudunya masukkan ketum pun tangan ke dalam itu. Lalu basuh di situ. Ya, itu boleh. Dan itu sah. Nah, tapi sebelum memasukkan tadi, ketum dianjurkan ketum cuci ketum pun tangan qabla an tudkhilahumal ina. Al-ina ini wadah. Makanya dulu kalau ada cerita Nabi Allah Isa alaihissalam, Nabi Isa ini dicaci, dimaki oleh salah satu daripada umat Nabi Isa. Begitu dicaci, dimaki, didengar oleh muridnya Nabi Allah Isa, muridnya bilang, mengatakan kepada Nabi Allah Isa, wahai Isa, amma tasma' ma yaqul, saya sendengar apa yang dia bilang, dia ada maki, balas itu caci maki, balaslah. Makanya Nabi Allah Isa alaihissalam, beliau mengatakan bagaimana saya bisa maki. Makanya dijawab oleh apa Nabi Allah Isa dengan terima kasih, fajazakallah khairal jaza, semoga Allah membalas. Dia heran, begitu selesai ditanyakan, kenapa kau balas cacian dengan terima kasih? Maka Sayyidina Isa mengatakan, huwa yunfiqu ma indu. Orang yang mulutnya jelek berarti dia yunfiqu ma indu. Dia menginfakkan apa yang ada di dalam hatinya. Kalau hatinya jelek akan keluar jelek. Faham tu? Wa imma ana, dan saya an-nabi, saya enggak ada keburukan. Karena berjuta-juta kebaikan yang ada kepada saya, maka yang keluar kebaikan. Maka dikatakan kullul ina kullul ina, setiap wadah itu mencerminkan isinya. Paham? Setiap wadah mencerminkan isinya, yang baru isinya. Ya. Jadi kalau kata bisa ini kopi, ini hitam, terdapat lihat gelas tidak transparan. Dia pun dalam kalau transparan orang dia hitam. Ya. Makanya wadah itu mencerminkan isinya. Kullul ina billadhi fihi yandahu. Ya. Setiap wadah akan mencerminkan isinya. Maka teman-teman belajar di Ar-Rahmah ini mulai jadikan lisan penuh rahmah. Lisan penuh rahmah itu tidak caci maki orang, tidak mengatakan, menganggap remeh atau lebih daripada itu, mengumpat atau memaki atau lain sebagainya. Fa na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi kita disuruh sebelum memasukkan tangan, basuh tangan dulu. Tadi jari-jari itu ketum basuh qabla an tudkhilahumal ina, sebelum memasukkan ke wadah yang lebih besar di situ. Waqul Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzu bika minasy syu'mi wal harakah. Dan ketika membasuh itu kita disuruh kalau bisa baca. Ini baca ini tidak harus dalam bahasa Arabnya. Paham? Jadi saya mengerti tadi, jadi Rabbi a'udzubika ya Allah, jauhkan aku daripada iblis dan syaitan, dan mungkin kalau mereka ada di sisiku begitu. Saya iblis itu saya maha steady. Dong ini. Ya gayung. Dan ketika itu membasuh tangan baca apa? Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah. Ya Allah, saya meminta kepada Engkau al-yumna, kebaikan. Yumna ini kanan. Kanan ini makna baik. Bahasa Arab ini sastranya tinggi. Ya.
kadang kalimat ini tapi maknanya kalimatnya, kosakatanya, redaksinya sedikit tapi maknanya besar, maknanya banyak. As'aluka al-yumna wal barakah. Saya minta sesuatu yang baik ya Allah, wal barakah, dan keberkahan daripada Engkau. Wa a'udzu bika minasy-syu'mi wal halakah. Dan ya Allah, saya berlindung daripada Engkau daripada sesuatu asy-syu'mi. Asy-syu'mi inisial, keburukan. Wal halakah. Halakah ini apa? Kehancuran. Meminta berlindung daripada Allah daripada kesialan, keburukan atau kehancuran. Terus Summanwi rafal hadasi aw istibah atau salat. Wala yanbaghi an ta'zuba niyatuka qabla ghusl wajhi fala yusibhu wudu. Naam. Dan kemudian kita dianjurkan summanwi raf'al hadath, ya. Setelah itu sudah tertanam niat, ya, sudah memiliki niat untuk raf'al hadath, ya, untuk mengangkat hadas atau ya wudu itu menghapus hadas kecil. Kalau mandi itu menghilangkan hadas besar. Itu paham ya? Awis tibahatus salah, ya, dan niatkan untuk betul-betul memulai sebagai bentuk permulaan sebelum kita salat. Wala yanbaghi an ta'dhuba niyatuka qabla ghusl al-wajh, dan ya dianjurkan bahwa engkau tidak ta'dhuba niyataka, dan niat yang tadi itu yang kita sudah tanamkan, nanti kita akan lafazkan atau kita akan ikrarkan di dalam hati itu, jangan sampai itu niat mendahului atau niat itu sesudah membasuh wajah. Mestinya itu ketika membasuh wajah atau sebelum membasuh wajah. Fala yasihhu wudu'uka. Maka tempat niat di dalam wudu itu ketika awwalu ghuslin fi ghuslil wajh, ketika basuhan pertama daripada membasuh wajah, itu tempatnya niat, ya. Jadi waktu saya pegang air tuh langsung saya waktu air kanan langsung niat itu niat itu talaffadhu biha sunnatan, melafazkannya itu hukumnya sunnah. Mahalluha fil qalb, tempatnya niat itu di hati. Jadi orang niat bukan harus usolli itu nawaitu, nggak ada. Jadi ikat niat tapi tepat dalam hati. Begitu saya pegang air, kalau saya bisa pas-pas ya, pas air ini. Ikat dengan bahasa Indonesia. Kalau saya takut ini bahasa Arab tersalah, tersangkut kiri ke kanan, aku bilang ya Allah, saya wudu untuk melakukan hal itu karena Allah SWT. Baca muka. Lalu ulang lagi niat itu, ya, begitu. Ya. Paham? Terus Sunnahun gharbatan lifika wa tamadmad biha thalatha wa balligh fi radd al-ma' ila ghalsamati illa an takuna sha'iman. Kemudian khudh gharfah. Al-gharfah ini makna apa? Orang pun bilang satu sibur, atau gharfah itu satu tangan, satu air, begitu, ya. Habis itu ambil air, mungkin ya ukurannya tangan lah, karena ini gharfah lifika, untuk apa? Untuk dimasukkan di dalam mulut kita, wa tamadmad, untuk kumur-kumur. Nah, ini kumur-kumur hukumnya sunnah 3 kali. Wa baligh fi raddil ma ila ghalsamati, dan putar-putar itu air dalam sepumulu, putar apa? Kumur-kumur. Putar dalam mulut ila ghalsamati, sampai ke tenggorokan. Bahkan ada beberapa yang mungkin boleh
sampai ke tenggorokan situ. Illa kecuali antakuna shaiman, kecuali engkau dalam keadaan puasa. Kalau puasa semboleh, karena kalau sebegini korupsinya. Paham? Makanya kalau puasa ini jadi makruh, jadi tidak diperbolehkan karena ditakutkan air itu masuk. Paham? Maka kalau bulan puasa itu orang bahkan mandi itu setelah maghrib, mau tarawih baru mandi. Karena kalau mandi siang, ya risiko terlalu tinggi. Apalagi yang begitu. Paham? Ya. Apa namanya, kumur-kumur. Kecuali dalam keadaan puasa tidak diperbolehkan. Terus? Qul Allahumma inni ala tilawati kitabik wa kasrati dzikri lak. Wasabbihni bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Dan ini kan tadi air masuk di mulut, sambil kumur-kumur minta kepada Allah. Apa doanya? Ya. Doanya apa? Allahumma inni, ya Allah bantu aku ala tilawati kitabik, di dalam membaca kitabmu, membaca Al-Quran. Maksudnya minta diberikan kesenangan membaca Al-Quran. Minta bantuan Allah, diberikan hidayah, suka dengan Al-Quran, asyik dengan ayat Al-Quran untuk membaca Al-Quran. Wa kasrati dzikr, dan bisa memperbanyak daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tsabbitni, dan kuatkan kami, aku biqauli tsabit, dengan kalimat yang kuat atau kalimat yang kokoh, fi hayati dunya wa fil akhirah. Ya. Apa itu qauli tsabit? Itu kalau ada orang meninggal bilang sabbataqallah bi qauli tsabit. Apa itu? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sabbataqallah bi qauli tsabit, sabbitullah fil hayati dunya wa fil akhirah. Itu kalimat yang kokoh. Apa itu? Maknanya di sini kalimat la ilaha illallah itu ketika menjelang kematian dan sebagainya. Begitu. Baik dunia. Boleh tambah sedikit lagi? Sumahud wa qatalla ya anfika wa stanshik biha salas. Naam. Summa khud, ambil lagi air dan sepun tangan tadi, ya. Ambil sedikit gharfatan li anfika, untuk hidungmu. Kenapa? Wastinshak. Apa yang dilakukan makna istinshak ini? Memasukkan air ke hidung, kasih masuk air sedikit ke hidung, baru kalau bisa hirup. Tapi kalau saya bisa nanti takut, jangan bikin. Paham? Ya. Hirup begitu sedikit. Biha thalatha, 3 kali. Wastanshir biha ma fil anfi min rutubati wa qul fil istinshaq Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Ya, sampai semacam itu. Kemudian maknanya di sini wastanshir ini tarik, hirup. Biha ma fil anf, apa yang di dalam hidung tadi, min rutubatin. Setelah itu keluarkan lagi, buang akang. Begitu. Jadi kalau kas masuk berhirup, berbuang akang, itu kan ketumpung kotoran-kotoran, kotoran-kotoran hidung juga itu akan keluar. Begitu. Dan katakan fil istinsyaq, katakan ketika istinsyaq tadi memasukkan air ke hidung, apa? Kita katakan Allahumma arihni raihatal jannah. Ya Allah, ciumkan aku dengan ciuman surga. Raihatal jannah, bau surga, aroma surga. Itu dikatakan para ulama, bau surga, aroma surga itu bisa tercium dari 500 tahun perjalanan di akhirat. 500 tahun perjalanan, bau surga sudah di muka. Tapi kalau orang yang tidak cium bau surga, maka jangankan mencium aromanya sudah nggak dapat, gimana masuknya? Begitu. Ya paling karena biasa, maka apa, aroma itu yang pedis-pedis, bawang. Dan mana Ustaz? Masya Allah. Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Ya Allah, ciumkan aku nanti agar aku bisa dapat kekuatan bisa mencium bau surga.
dengan hidung. Jadi makna itu bisa mencium bau surga, wa anta anni radin, dan engkau atasku ridha. Meminta kepada Allah semacam itu. Terus وفي الاستنشاق اللهم إني أعوذ بك من روائح النار وسوء الدار. Dan ketika mengeluarkan air tadi, ketika air masuk itu dua itu, ya, ketika mengeluarkan, membuang yang di dalam hidung tadi tersebut, air itu ketika kita buang, kita dianjurkan membaca Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar. Ya Allah, kami berlindung, saya berlindung dari aroma neraka. Ya, min rawaihin nar, aroma neraka, wa min su'id dar, dan daripada tempat yang jelek, yang maknanya itu adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu neraka itu bahan bakunya tulang belulang dan apa namanya? Tulang belulang dan batuan segala macam yang ketun coba kalau ada bakar sesuatu ketun cium bau angus. Bagaimana itu neraka? Ya, jangan sampai ketun cium bau-bau semacam itu. Daripada rawaihin nar, min su'id dar. Nah,